Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha at-talabah rahimakumullahu wa ra'akum. في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى سنقرأ ونواصل ما توقفنا من المادة الأدب العربي. وصلنا إلى الوحدة السادسة، الدرس السابع، الموضوع خلاصة عن حال الأدب في العصر الجاهلي. خلاصة عن حال الأدب في العصر الجاهلي. Khulasah, ringkasan, an halil adab, tentang keadaan sastra Arab, fil asril jahili, pada masa jahili. Awalan an-nathru, yang pertama yang kita bahas adalah an-nathar. An-nathar kama sabaqa an arafna كلام جميل بليغ مؤثر في النفس الذي ليس له وزن ولا قافية. لقد ظهر لك من النصوص السابقة أن النثر في العصر الجاهلي أنواع منها. Telah jelas bagi kamu minan nusus sabiqah, dari nas-nas yang telah fi asril jahili anwa'un, bahwasanya nasar pada masa jahiliyah bermacam-macam. Minha, antaranya yang pertama al-khutab, kemudian al-wasaya, al-hikam, al-amthal. Ada empat macam nasar pada zaman jahili. Yang pertama al-khutab, ta'rifuha, penjelasannya, pengertiannya. Jam'u khutbatin, khutab adalah bentuk jamak dari kata khutbah, yaitu wahiya kalamun balighun yulqa ala jama'atin minan nas li bayan ba'dil umuril muhim, yaitu perkataan yang baligh, yang dia itu yura'i halas sami', yang dia kaitannya itu harus sesuai dengan kondisi yang mendengarkan. Itu kata al-baligh. Yulqa, disampaikan, ala jama'atin, kepada kumpulan, minan nas, kumpulan manusia, li bayani ba'dil umuril muhimmah, untuk menjelaskan beberapa sesuatu yang penting. Kemudian asbab zuhuriha wa kathratiha, sebab-sebab munculnya khutbah, dan wa kathratiha, dan banyaknya khutbah pada masa jahili. Yang pertama, kathratul hurubi bainal qabail, banyaknya peperangan di antara kabilah-kabilah, di antara suku-suku. Karena banyaknya peperangan, maka muncullah khutbah-khutbah yang sangat banyak juga. Karena mereka mengajak orang untuk berperang itu menggunakan khutbah. Kemudian yang kedua, al-ahdath al-ijtimaiyah bainal qabail kat-tahni'ati ta'ziyati wa talabin nusrah. Al-ahdath, kejadian-kejadian al-ijtimaiyah, kejadian-kejadian sosial, bainal qabail, yang terjadi di antara kabilah-kabilah, kat-tahni'ah, seperti memberikan ucapan selamat, wa ta'ziyah, berbela sungkawa, wa talabin nusrah, dan meminta pertolongan. Yang ketiga, al-hurriyatu wal-fawda siyasiyatu allati sadatil mujtama' al-jahili. Al-hurriyah, kebebasan, wal-fawda siyasiyah, dan gejolak politik. Jadi gejolak politik yang terjadi pada masa itu, sadatil mujtama' al-jahili, yang mengarahkan, yang membawa masyarakat jahili untuk
khutbah. Kemudian yang keempat, intisyarul ummiyah. Intisyar, tersebarnya. Intasyara yantashiru intisyaran. Tersebarnya al-ummiyah, buta huruf. Faqamatil khitabatu fil mujtama'i makanatil kitabah. Maka khutbah berdiri atau berada pada posisi tulisan dalam masyarakat yang tersebar di dalamnya buta huruf. Jadi khutbah menggantikan posisi tulisan. Kemudian yang kelima, at-tafakhur bil ansabi wal akhlaqil karimah. Berbangga-bangga dengan nasab wal akhlaqil karimah, dan akhlak yang mulia. Khasaisuha, kekhususan khutbah pada masa jahili. Yang pertama, qisaru jumaliha, pendeknya kalimat-kalimatnya. Kemudian fasahatu alfadhiha, lafaz-lafaznya fasih. Umku ma'aniha, maknanya dalam. Intihau kulli jumlataini aw akthar biharfin min naw'in wahidin ahyanan as-saja'. Hentinya setiap dua kalimat atau lebih dengan satu huruf yang sama jenisnya kadang-kadang, atau istilahnya saja, seperti syair juga. Kemudian yang kelima, al-ijaz. Ijaz artinya adalah singkat, ringkas. Yang keenam, dzikru syai'in minal hikami wal amthali wa abyat asy-syi'ri fiha. Menyebutkan sesuatu dari hikam dan amthal, kemudian dari abyat asy-syi'r, bait-bait syair di dalam khutbah. Yang kedua, jenis yang kedua adalah al-wasaya. Al-wasaya ta'rifuha jam'u wasiyah, jamak daripada wasiyah. Wa hiya an-nasihatu allati yuwajjihuha al-insanu ila akhar azizin alayhi kawaladihi aw akhihi littiba'i amrin hasan aw ijtinabi amrin sayyi'. Wasiyah. Wasiyah adalah an-nasihah, nasihat, allati yuwajjihuha al-insanu ila akhar, yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lainnya, azizin alaihi, yang mana dia adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Kawaladihi, seperti anaknya, au akhihi, atau saudaranya, littiba'i amrin hasan, untuk agar dia mengikuti sesuatu yang baik, au ijtinabi amrin sayyi, atau menjauhi perkara yang buruk. Sebab-sebabnya, asbabuha wa mawadhi'uha, sebab-sebabnya dan tempat-tempatnya. Yang pertama, asy'uru bil maut, merasa perasaan untuk bahwasanya kematiannya telah dekat. Jadi ini sebab pertama munculnya wasiyah. Fayusi al-maridu aqaribahu al-aqrabin bima yanfa'uhum. Maka seseorang yang sakit, yang merasa dirinya akan meninggal dunia, memberikan wasiat kepada kerabat-kerabatnya dengan apa yang bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, al-firaqu awis safar, perpisahan atau perjalanan jauh, safar. Fayusi al-ab auladahu 'inda safarihi wa tusil bintaha 'inda intiqaliha ila baiti zawjiha. Maka seorang bapa memberikan wasiat kepada anak-anaknya ketika dia akan berpergian, dan seorang ibu memberikan wasiat kepada anak perempuannya ketika anak perempuan tersebut akan pindah ila baiti zawjiha, ke rumah suaminya. Khasaisuha, kekhususannya. Yang pertama, qisaru jumaliha, kalimatnya pendek-pendek. Kemudian intihau kulli jumlataini aw akthar biharfin min naw'in wahid as-saja' fi aktsariha. Diakhirkan setiap dua kalimat atau lebih dengan huruf yang sama jenisnya, atau istilahnya adalah saja, fi aktsariha, pada kebanyakan wasiat. Kemudian dzikru syai'in minal hikam wal amthali fiha, disebutkan sesuatu dari kata-kata hikmah atau amsal di dalamnya. Kemudian ada mutarabut baina jumlataini fil ghalib,
tidak ada ikatan antara satu kalimat dan satu kalimat yang lainnya fil ghalib, pada kebanyakan al-wasiyah. Kemudian yang kelima, sidqu afkariha, jujurnya pemikiran-pemikiran yang ada pada wasiat. Wa hiya bihadza tattafiqu ma'al khutabi fi katsirin min khasaisiha, ghaira annaha aktsaru ijazan min al-khutabi fil ghalib. Dan dia dengan ini serupa atau sama dengan khutbah fi katsirin min khasaisiha, pada kebanyakan dari khasaisnya. Akan tapi ghaira annaha aktsaru ijazan, dia akan tapi wasiat itu lebih ijaz, lebih singkat daripada khutbah fil ghalib. Kemudian yang ketiga, al-hikam. Ta'rifuha, hikam jam'u hikmah. Hikam adalah bentuk jamak daripada kata hikmah. Wa hiya qaulun balighun qasirun yasduru an tajribatin 'amiqatin fiha fikrun sadidun wa ra'yun nafi'. Hikmah adalah perkataan qaulun balighun yang yura'i hal as-sami', yang dia sesuai dengan memperhatikan kondisi pendengar. Baligh, qasir, pendek. Yasdur an tajribatin 'amiqah, yang muncul setelah uji coba atau percobaan yang dalam, yang amik. Fiha fikrun sadid, padanya terdapat pemikiran yang bagus. Wa ra'yun nafi', dan pendapat yang bermanfaat. Khasaisuha, awalan taswiru adat syu'ub, menggambarkan adat istiadat syu'ub, suatu kaum, suatu bangsa. Kemudian yaghlibu 'alaiha al-ijaz, biasanya dia berbentuk singkat. Alfadhuha fasihah, lafaz-lafaznya fasih, ma'aniha wadihah, makna-maknanya jelas. Afkaruha jayyidatun 'amiqah, pemikiran-pemikirannya jayyidah, baik, 'amiqah, dan dalam. Dan yang keempat, yang terakhir daripada nathar, al-amthal. Ta'rifuha, al-amthalu jam'u mathal. Al-amthal adalah jamak daripada mathal, yaitu qaulun qasirun yuqalu fi hadithatin ma wa yusta'malu 'inda tashbihi halin aw syai'in aw syakhsin billadhi qila fihi asla. Perkataan yang singkat yang diucapkan pada suatu kejadian. Wa yusta'mal, dan digunakan juga kata-kata ini 'inda tashbihi halin aw syakhs aw syai'in aw syakhsin billadhi qila fihi asla, ketika serupa, ada serupa kejadian yang serupa kondisinya, atau serupa hal-hal di dalamnya, atau serupa orang-orangnya dengan kondisi yang dikatakan pada saat itu asalnya. Nah, ini dia amthal. Khasaisuha, la takhtalifu al-amthalu 'an al-hikami fi khasaisiha allati dzakarnaha sabiqan illa fi umurin yasirah tattadihu fil furuqi bainahuma, dan tidak ada perbedaan antara amsal dan hikam pada khasaisnya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali fi umurin yasirah, pada hanya sedikit perkara yang akan kita nampak jelas fil furuqi bainahuma, pada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Al-farqu bainal hikam wal amthal, perbedaan antara hikam dan al-amthal. Al-hikmatu irsyadun ila sulukin hamid. Al-hikmah adalah irsyad, arahan, ila sulukin hamid, kepada sikap atau akhlak atau perbuatan yang hamid, yang terpuji. Awin nahyu an sulukin sayyi, atau larangan dari perbuatan yang buruk. Wal mathlu laysa kadzalik, dan mathal tidak seperti itu. Al-hikmatu la tartabitu bi qissatin aw hadithah, amma al-mathalu falahu qissatun aw munasabah. Sedangkan hikmah tidak memiliki keterikatan dengan suatu kisah atau kejadian. Adapun mathal, dia memiliki kisah dan memiliki sebab. Al-hikmatu la yalzam an yakuna mashhuratan bainan nas.
perkataan hikmah tidak harus dia dikenal, masyhur di antara manusia. Amal mathal fala yusamma mathalan hatta yantashir bainan nas. Sedangkan mathal tidak akan dinamakan dia mathal kecuali setelah dia tersebar di antara manusia. Sekian perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.